Tentu orang yang sudut pandangnya sempit, dia tidak akan mampu melihat fenomena atau realitas yang lebih luas. Satu contoh, waktu saya dulu baru keluar dari Pasuruan, yang saya tahu fikih ya Syafi'iyah. Kalau saya ngelihat orang sholat tidak pakai kopiah, apalagi sholat pakai celana, udah bisa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bini'amatihi tatimmus shalihat wa birahmatihi tukammilul hasanat wa bitajalliyatihi tudhhirul kainat wa usalli wa usallimu ala khairil mahluqat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirat, amma ba'd. Fadilatul muhtaramin para asatid, Bapak Ibu rahimakumullah. Kesempatan ini kita akan membahas tentang Ummahatul Fadail, induk sifat utama. Kita sudah pernah membahas tentang penyakit-penyakit rohani, membahas tentang mujahadah, dan hari ini kita bahas tentang sifat-sifat utama. Di dalam kajian akhlak itu menjadi bagian yang penting, sebagaimana Ibnu Miskaweh menjelaskannya di dalam kitab akhlak yang menjadi rujukan utama, Tahdhibul Akhlaq wa Tathhirul A'raq. Dan begitu juga Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin membahas tentang dari sekian banyak sifat baik yang menjadi induk sifat utama itu apa saja. Diskusi ini adalah diskusi panjang sejak masa Aristoteles di dalam buku etikanya Nikomasian Etik. Di sini kita bisa melihat bahwa pemikir-pemikir muslim itu juga memberi ruang terhadap adaptasi keilmuan yang memang memiliki sandaran kebenaran dalam konteks Quran hadis, itu diterima oleh pemikir-pemikir muslim. Kita tahu Aristoteles itu adalah guru Alexander the Great. Alexander the Great itu adalah orang yang namanya diagungkan oleh Allah, Raja Macedonia. Alexander the Great yang dikenal dengan Iskandar Dzulqarnain, Raja Romawi saat itu. Beliau adalah orang mulia yang diistimewakan oleh Allah. Belajar tentang kebijaksanaan dari Aristoteles. Nah, pemikiran Aristoteles yang juga diterima oleh pemikir muslim dalam konteks akhlak itu adalah tentang konsep etika utama yang menerima secara tanpa ada perubahan itu adalah Ibnu Miskaweh. Jika Imam Ghazali melakukan kritik dan perubahan dari apa konsep yang dikembangkan oleh Ibnu Miskaweh. Ibnu Miskaweh menjelaskan bahwa sifat utama itu ada empat. Yang pertama adalah al-hikmah. Al-hikmah, bijaksana. Yang kedua adalah al-iffah,
al-iffah, kuat nahan nafsu, suci keinginannya. Yang ketiga adalah asy-syaja'ah, pemberani. Dan yang keempat adalah al-adalah, adil. Sama dengan Ibnu Miskaweh, Imam Ghazali juga menyebut empat ini. Cuma bedanya nanti adil menurut Imam Ghazali itu menyebar di 3 sifat sebelumnya. Tapi kalau Ibnu Miskaweh, adil itu tersendiri. Dari mana sifat ini muncul? Sifat ini muncul dari titik tengah dari 2 kutub ekstrim. Nah, inilah yang disebut sebagai bahwa sifat utama itu adalah titik tengah dari 2 kutub yang ekstrim. Walaupun tidak pernah ada persentuhan dan tidak mungkin ada persentuhan antara pikiran-pikiran Yunani dengan Rasulullah, tetapi faktanya Rasulullah pun menyebut bahwa kebaikan itu ada di antara 2 titik keburukan. Di dalam kitab hadis Jami' Shaghir, Imam Suyuti meriwayatkan hadis yang Rasulullah bersabda, al-khairu baina sayyi'ataini. Al-khairu baina sayyi'ataini. Kebaikan itu berada di antara 2 keburukan. Bahkan kita juga sering mendengarkan hadis yang berbunyi khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya perkara itu tengahnya. Hadis yang menjelaskan bahwa al-khairu baina sayyi'ataini, kebaikan itu ada di antara 2 keburukan, itu persis sama dengan apa yang dinyatakan oleh Aristoteles yang mengatakan bahwa kebaikan ada di antara 2 titik keburukan. Nah, ini yang biasanya kalau dalam pemikiran disebut postulat universal itu bisa ditemukan oleh orang-orang jenius meskipun wahyu belum datang. Kesimpulan tentang kausa prima, misalnya Tuhan itu harus satu, tidak boleh lebih dari satu, itu saya kira sudah ditemukan juga oleh pemikir Yunani. Dan Nabiullah Ibrahim pun menemukan Allah itu tidak dari wahyu, tapi dari proses rasionalitas. Kalau bahasanya Imam Ghazali menggunakan silogisme dengan premis mayor Tuhan Maha Kuasa. Premis minor pertama diajukan oleh Nabi Ibrahim, bintang kuasa karena dia paling tinggi. Tapi ketika bintang itu hilang, kalah dengan sinar bulan, maka berarti dia kalah kuasa, sehingga jatuh sebagai premis minor, tidak bisa dipakai. Maka Nabi Ibrahim menggantikan bulan sebagai premis minor. Tapi ketika bulan diletakkan premis minor, maka Allah Maha Kuasa, bulan kuasa, maka natijahnya atau kesimpulannya bulan adalah Tuhan. Tapi kemudian ada matahari yang lebih dahsyat, sehingga oleh Nabi Ibrahim diganti premis minornya dengan matahari. Bulan Tuhan Maha Kuasa, matahari adalah Tuhan. Tapi kemudian diamati oleh Nabi Ibrahim, matahari selalu keluar dari timur dan selalu tenggelam di barat. Keteraturan ini menyadarkan Nabi Ibrahim bahwa matahari ini pasti tunduk pada aturan.
karena dia selalu keluar pada jam pagi di timur dan dia selalu tenggelam sore di barat. Fakta matahari yang selalu keluar di timur pagi hari dan tenggelam di barat sore hari menandakan bahwa matahari dalam tekanan aturan yang dia tidak bisa keluar. Matahari berada di dalam aturan yang mengharuskan dia berlaku seperti tersebut. Berarti ada aturan besar yang mengatur semesta raya ini, alam semesta, dan semuanya tunduk pada aturan itu termasuk matahari. Maka oleh Nabi Ibrahim diganti premis minornya, tidak lagi matahari, yakni pengatur alam semesta. Dalam bahasa Arab disebut Rabbul Alamin. Karena itu kemudian Allah Maha Kuasa, pengatur alam semesta, Rabbul Alamin, Maha Kuasa, maka Allah adalah Rabbul Alamin. Ini melalui proses berpikir. Karena itu tepat kalau Imam Ghazali menyebut sebenarnya filosof pertama di muka bumi adalah Ibrahim. Dia mampu berpikir radikal, mampu berpikir sistematis, dan universal. Nah, kebaikan semacam ini bagi orang yang benar-benar lurus cara berpikirnya akan bertemu pada persoalan al-khairu baina sayyi'ataini. Baik itu ada di antara dua keburukan. Maksudnya adalah dermawan misalnya. Dermawan itu sifat baik. Kalau kita amati, dermawan itu berada di antara dua sifat keburukan. Orang yang terlalu menggenggam harta, namanya kikir, itu buruk. Orang yang terlalu melepas harta tanpa kontrol, namanya boros. Kikir buruk, ngelepas tidak dikontrol buruk. Genggam terlalu genggam jelek, tapi kalau kita obralan tanpa kontrol, ya jelek. Jadi orang baik itu dermawan. Dermawan itu tahu kapan waktunya genggam, tahu kapan waktunya membagi. Nah, kemampuan orang memanage sehingga dia berada di tengah, inilah yang disebut sifat utama. Dari semua sifat utama yang dipilih oleh para ulama, itu 4 tadi. Itu merupakan induknya. Siapa yang punya 4 sifat induk itu, maka semua sifat baik akan mengalir, akan mengikuti. Hikmah, bijaksana. Iffah, suci keinginannya, kemampuan kendali keinginannya sangat bagus. Syaja'ah, berani, dan adalah. Hikmah, bijaksana, itu lahir dari pengendalian quwwatul aqliyah, daya rasionalitas. Daya rasionalitas itu kalau tidak dikelola dengan baik, kalau tidak diberdayakan, ya orang jadi bodoh. Tapi kalau otak itu diberdayakan tanpa kendali, namanya licik. Bodoh itu jelek, licik itu jelek. Orang pintar yang terkendali, itulah namanya bijaksana. Maka bijaksana itu adalah olah rasionalitas yang terukur, yang mencapai titik kesempurnaannya. Yang kedua, iffah.
sifat kuat nahan keinginan, suci keinginannya, itu lahir dari quwwatus syahwaniyah atau syahwatiyah, kekuatan dalam mengolah nafsu keinginan atau syahwat secara proporsional, secara baik. Ketika nafsu syahwat itu tidak memiliki pengelolaan yang baik, terlalu lemah, maka nafsu syahwat itu akan berbentuk sifat malas, tidak punya harapan. Nah, orang yang tidak memiliki visi, tidak punya harapan, tidak punya keinginan, hidup asal-asalan, ini penyakitnya ada di kendali olah syahwat yang tidak benar. Ya wis pokoknya semua terserah Allah lah. Mau maju ya mau maju ya maju, yang enggak ya enggak. Enggak mau usaha. Ini orang enggak benar. Hidup enggak punya orientasi, enggak punya visi. Semua organisasi kalau orang enggak mengerti membuat visi, misi, hancur semua. Karena tidak jelas arahnya akan dibawa kemana. Tapi kalau orang keinginannya terlalu liar, tidak dikendalikan, itu jatuhnya jadi rakus, tamak, tidak tahu batas, korup. Kebanyakan keinginan tapi tidak dikendalikan, itu juga bahaya. Tidak punya keinginan bahaya, tapi orang yang kebanyakan keinginan sampai tidak ngerti batas, bahaya. Maka yang bagus adalah orang yang punya keinginan, tapi keinginannya itu terkontrol dengan baik. Kemampuan orang mengendalikan keinginan dalam batas paling sempurna, itulah namanya iffah. Iffah, suci. Kalau perempuan terus namanya afifah. Kalau laki-laki terus dinamakan afif. Nah, itu dari kata iffah, maksudnya orang ini bagus dalam kendali syahwatnya. Nanti bentuk perilakunya, kalau bukan miliknya dia tidak pernah tertarik. Mbok di depannya ada orang cantik kayak apapun, mata begitu cepat ditundukkan. Bersih hatinya dari keinginan syahwat apapun, kecuali di jalan Allah. Tapi kalau ketemu istrinya, dia semangat, hebat, bagus dalam melayani istrinya atau suaminya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Junaid al-Baghdadi, semangatku di dalam membahagiakan istri sama seperti semangatku di dalam sholatku. Sehingga ini namanya kalau ibarat mesin itu pakem. Remnya pakem, gasnya pakem. Gasnya kenceng. Mobil itu kalau bagus dipakai ngerem ya set-set ngerem. Waktunya ngegas ya ngegas. Kalau mobil sudah kacau itu waktunya ngerem ngegas, waktunya ngegas ngerem. Giliran ketemu istrinya orang ngegas. Ketemu istrinya sendiri ngerem. Wah, itu kacau sudah. Ini harus turun mesin orang begini ini, harus turun mesin. Nah, kondisi rohani yang bagus itu tahu di mana dia harus tunduk, di mana dia harus melayani nafsunya. Nah, itu orang iffah namanya, iffah. Sifat ketiga adalah asy-syaja'ah, pemberani. Sifat pemberani muncul dari olah quwwatul ghadabiyah, daya agresivitas, atau kita sering menyebut emosi. Emosi itu kalau terlalu lemah, tidak berdaya orang itu dalam emosinya, itu nanti munculnya jadi sifat penakut,
minder, tidak percaya diri. Itu penyakit, penakut penyakit. Tidak boleh anak kita itu penakut. Orang yang ahli maksiat begitu beraninya, kemudian orang yang membawa kebenaran kok penakut. Nah, itu tidak imbang. Tidak imbang. Jadi harus pemberani. Semua nabi pemberani, semua rasul pemberani, kiai-kiai itu pemberani. Lihat saja kalau sudah perang, yang di depan para kiai. Ya, 10 November para kiai. Pangeran Diponegoro itu kiai. Pangeran Diponegoro itu Mursyid Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Dan beliau memakai jubah dalam rangka menegaskan kepada semua orang bahwa perangnya itu jihad fisabilillah. Karena itu dia selalu pakai jubah dan surban. Maka emosi yang terlalu lemah jadi penakut. Tapi kalau emosi itu berlebih-lebihan, tidak dikontrol, maka dia menjadi tahawur dalam bahasa Arab, membabi buta. Babi itu tidak buta aja udah ngawur, apalagi kalau buta. Nah, kalau membabi buta itu udah ngawur gak karuan. Ngawur gak karuan. Jadi kalau kita melihat kok ada orang tawuran terus, kok ada kampung tawuran terus, ini apa masalahnya? Ini kendali emosinya tidak sehat. Kok anak-anak ini buat geng tawuran, ini berarti manajemen emosinya hancur. Manajemen emosinya hancur. Nah, maka itu harus dikendalikan. Ketika orang mengendalikan emosi itu sampai pada batas idealnya, itulah namanya pemberani. Orang pemberani itu ya pemberani, pemberani. Tapi dia tidak ngawur, tidak ngawur. Kalau waktunya harus menunjukkan keberanian, dia tidak mundur, tidak penakut. Bapak bisa cek bagaimana keberanian Rasulullah. Sahabat-sahabat Rasulullah, Masya Allah ya. Kita bingung kalau melihat betapa hebatnya keberanian Rasulullah dan sahabat-sahabat. Rasulullah itu Pak, kalau perang itu saking canggihnya, tangkas dan beraninya, tubuhnya besar. Sampai-sampai sahabat itu senengannya di samping Rasul. Karena sekaligus jadi tameng Rasulullah. Masya Allah, saking hebatnya Rasulullah. Waktu perang Uhud, Rasulullah itu pakai baju besi itu rangkap 2. Bapak bisa bayangkan ya, kalau model kita pakai baju besi, makainya tok aja nggak usah perang, udah keberatan kita. Nggak usah perang beratan. Apalagi berdiri di Bukit Uhud. Saya kalau Bapak Ibu yang sudah ke Mekah, ke Madinah, coba jam 11-12 ada di Bukit Uhud. Tidak usah perang, berdiri setengah jam, tidak pingsan, alhamdulillah, gitu loh ya. Kalau kita mikir, ya apa beraninya, ya apa hebatnya fisik sahabat dan Rasulullah zaman dulu itu hebat, hebat, hebat. Memang sangat pemberani Rasulullah, sangat pemberani Rasulullah. Dan ketika perang Uhud, pasukan panah tidak taat pada perintah Rasul sehingga akhirnya Rasulullah mengalami kekalahan. Paha Rasulullah tersabet pedang, gigi Rasulullah rompal. Ada yang menyebut 2 gigi geraham Rasulullah itu rompal karena terlempar batu. Penutup kepala Rasul dari baja itu nembus ke pipi Rasulullah sampai giginya rompal. Pulang Rasulullah ke Madinah. Malam hari itu Rasulullah pulang, seluruh umat Islam pulang dalam duka karena kalah. Orang-orang kafir, Yahudi, munafik,
Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya menerima kedatangan orang Islam itu dengan caci makian. Tidak ada bukti kenabianmu, habis. Kalah, mana ada nabi perang kalah itu. Rasulullah melihat ini tidak bagus untuk harkat martabat Islam. Umat Islam sampai pada titik yang terendah kehormatannya di Madinah. Apa jawab Rasulullah? Besok pagi kita perang lagi. Kita kejar pasukan kafir. Bapak bisa bayangkan. Malam baru datang, paha baru kesabet pedang, ini masih terluka. Tapi Rasul bilang besok perang. Kalau tidak bisa kita bayangkan kayak apa gentlenya Rasulullah ini. Sangat gentle, sangat pemberani. Sangat pemberani. Jadi umat Islam itu betul. Umat Islam itu sangat sabar, sangat lembut. Tapi kalau sudah disakiti, umat Islam bisa lebih pemberani dari siapapun. Apa yang membuat pasukan salib waktu perang salib itu mumet, bingung? Karena dia harus berperang melawan orang yang mencari mati. Kenapa Samuel Huntington, futurolog modern, pasca perang dingin Amerika Uni Soviet, memberikan prediksi yang mampu menjadi tandingan ideologi kapitalisme modern hanya satu, Islam. Kenapa kok sampai begitu para futurolog? Karena tidak ada ideologi yang memberi support kepada pengikutnya secara militan sampai siap mati kecuali Islam. Agama lain sudah tidak bisa. Carikan saya satu agama yang hari ini dipeluk secara serius dan bisa melahirkan semangat berani mati. Tidak ada. Ya ada, orang sekarang lagi ribut, ada PKI, ada apa, aslinya sudah mati. Uni Soviet sudah runtuh, sudah tidak laku. Ya orang yang pikirannya tidak waras saja yang masih yang ketinggalan informasi dan sebagainya. Tapi secara universal sebenarnya sudah roboh ideologi. Tinggal dua. Karena itu kemudian muncul teori class civilization, ya. Clash of cultures itu dikarenakan ini. Orang Islam itu pemberani, tapi beraninya karena benar, menegakkan kebenaran. Kemudian yang terakhir itu adalah al-adalah, adil. Ya, adil. Adil itu kalau Ibnu Miskaweh menyebut titik tengah dari quwwatul wahmiyah, daya imajinasi. Kalau imajinasi orang itu bagus, jatuhnya jadi adil orang itu. Tapi kalau imajinasi orang itu jelek, lemah imajinasinya, dia indholam, dia didolimi terus. Ya udahlah, memang nasib kita punya pimpinan korup, ya kita diem saja. Nah itu terdolimi, teraniaya. Itu orang tidak benar. Tapi memang susah. Indonesia, Masya Allah. Kadang-kadang saya itu tidak tega lihat kepala sekolah yang cerita diperas oleh pejabat-pejabat di atasnya. Harus setor ini, harus setor itu. Ya Allah, kok sih mau makan haram? Kok sih mau makanan haram? Mosok nggak ngerti dosa. Makanan haram itu sama dengan bangkai, nanah, darah. Orang bawa pulang rezeki haram, sama saja dia bawa pulang bangkai, nanah, darah.
dimakan ya bangkai nanah darah. Tapi ya Masya Allah, bos masih harus diperesin. Bantuan-bantuan masih harus diperesin. Gitu ya Islam. Gitu loh ya. Sampai gergeten kita itu, ya Allah, orang. Kalau ketemu Rasulullah besok, ayo taruhan sama saya. Tidak akan diakui sebagai umat Rasulullah. Rasulullah itu di dalam hadis sahih Muslim melintas di pasar Madinah. Rasulullah menemukan makanan. Tangannya Rasulullah langsung masuk. Begitu masuk, tangan Rasulullah menyentuh balalan, menyentuh basah-basah. Ada buah busuk di dalam, atau ada makanan yang busuk. Kata Rasulullah, apa ini basah? Orang ini bingung. Kemudian dia mengatakan, Al-ma' minas sama'. Rasul ini kena air dari langit. Bagaimana? Yang basah di tengah kena air dari langit. Ya kalau yang basah di atas, hujan juga enggak. Saking bingungnya. Saking bingungnya. Kata Rasulullah, kenapa yang buruk ini tidak kamu letakkan di atas? Sehingga kamu fair. Kamu jujur dagang itu. Jangan busuk disimpan-simpan di dalam. Apa terus Rasulullah? Mengancam, kata Rasulullah, man ghassa falaysa minni. Siapa yang curang dalam dagangnya, dia bukan umatku, tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah. Pak, kita hari ini kalau melihat orang dagang yang buruk-buruk disimpan di dalam, kita nganggep itu enggak ditipu, kita udah. Ya kan? Ya udahlah. Kadang-kadang penjual durian yang busuk dia bohongi kita. Yang diculik bagian atas ternyata yang bawah ada busuknya. Dia tahu. Wong waktu dia beli kan sudah jelas beda harganya durian yang benar sama enggak benar. Loh, gini-gini ini loh. Apa enggak pernah dengar Rasulullah marah besar? Apalagi pakai meras-meras dana bos, pakai ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu parah itu nanti itu. Itu parah itu. Tidak bisa orang itu masuk surga gara-gara itu. Kullu lahmin nabatat minal haram fannaru awla biha aw kama qala. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, api neraka yang pantas untuk itu, kata Rasulullah. Maka tidak bisa, ya, tidak bisa. Orang harus berani meluruskan hal-hal yang tidak benar. Walaupun ini tidak gampang. Ya, Banten termasuk problem yang tidak gampang. Tidak gampang. Saya pernah jadi konsultan 2004 sampai 2012. Konsultan JICA. Bantuan-bantuan Jepang ke sekolah-sekolah. Jadi saya tahu persis gimana gaya-gaya korupsinya orang-orang. Masya Allah, Masya Allah. Wah, capek, ya, capek. Maka kalau kemudian Allah menurunkan musibah pandemi kayak begini, memang sudah repot, Pak. Tidak bisa diberitahu. Itu loh ya. Namanya curang itu mulai tukang sayur sampai pejabat-pejabat. Quran setiap hari diberitahu, dalil setiap hari diberitahu, seperti kupingnya nutup semua. Loh, terus kalau begitu itu terus gimana lagi kalau nggak turun azab? Kalau nggak turun ujian model begini, ya itu resiko. Keadilan Allah ada di situ. Jadi kalau orang dianiaya diam saja, itu cirinya kuwatul wahmiyahnya lemah, daya imajinasi orang ini lemah. Tapi kalau orang daya imajinasinya terlalu dominan, tidak terkontrol, itu orang jadi zalim. Dia yang aniaya. Kebanyakan nakal menindas orang lain. Itu zalim. Maka adil itu titik tengahnya. Menarik Imam Ghazali. Di dalam kitab Ihya, Imam Ghazali tidak seperti Ibnu Miskaweh baginya. Menurut Imam Ghazali, kekuatan itu ada 3 di dalam diri kita cuma.
rasionalitas, keinginan, dan emosi. Cuma 3 itu. Jadi kalau dikatakan imajinasi, imajinasi itu bagian dari rasionalitas. Sehingga Imam Ghazali tidak cocok dengan pembagian Ibnu Miskaweh. Dan saya lebih cocok dengan Imam Ghazali. Karena itu kata Imam Ghazali, bijaksana itu adalah titik adil. Adil itu proporsional dalam bahasa kita. Proporsional itu adil. Karena itu adil itu tidak mesti sama. Yang namanya proporsional itu ya sesuai dengan bagiannya. Kalau orang itu kontribusinya besar, pasti dia harus dapat besar. Kontribusinya kecil ya dapat kecil. Nah itu namanya adil. Itu namanya adil. Jadi bisa komutatif, bisa distributif. Bisa komutatif, bisa distributif. Kata Imam Ghazali, ketika daya intelektual atau daya rasional itu dikelola secara proporsional. Nah ini bedanya Imam Ghazali dengan Ibnu Miskaweh. Kemudian distandarisasi dengan syariah Quran hadis, pikiran yang pinter sesuai Quran hadis itu namanya hikmah. Bijaksana. Jadi bijaksana itu pinter sesuai Quran hadis. Bijaksana. Kalau pikiran yang bijaksana ini dipakai untuk mengontrol syahwat, kalau pikiran yang bijaksana ini dipakai untuk mengontrol keinginan, sehingga keinginan itu distandarkan dengan Quran hadis, kalau cocok dengan Quran hadis dipakai, kalau tidak cocok dengan Quran hadis tidak dipakai, maka keinginan bapak ibu yang sudah terkontrol ini namanya iffah, keinginan yang suci. Kalau hikmah, pikiran yang bijak ini dipakai untuk mengontrol emosi, sehingga emosi itu proporsional, sehingga emosi itu sesuai pada tempatnya dan sesuai dengan takaran Quran hadis. Orang yang mampu melampiaskan emosi dalam standar proporsional sesuai Quran hadis itu namanya syaja'ah. Syaja'ah. Nah itu namanya teori marah. Jadi marah itu ada teorinya. Harus proporsional dan sesuai takarannya itu. Kalau orang ini salahnya kecil, marahnya ayo kecil. Jangan salahnya kecil, marahnya besar. Ini orang nggak bisa marah. Ketika orang itu salah kecil, orang ini jelek. Tapi ketika bapak marah besar, bapak lebih jelek. Gitu loh. Jadi banyak orang yang ketika melihat orang buruk, tidak sadar dia jatuh pada keburukan yang lebih besar. Tidak sadar dia jatuh pada keburukan yang lebih besar. Karena dia tidak mampu mengelola keburukan itu. Mengelola keburukan itu. Satu hari saya melihat seorang ibu di dalam mikrolab dengan anaknya. Anaknya ngotot kepingin duduk di samping Pak Supir depan. Zaman dulu sebelum pandemi. Saya amati saja. Anak ini kan memancing emosi ibunya. Kata ibunya udah di sini. Ya, sabar ibunya masih. Tapi namanya anak ngoyel terus. Depan bu, ke depan bu. Ibunya mulai gregetan. Udah di sini. Sudah di sini. Ya, sambil dilirik anak ini udah di sini. Anaknya tambah kenceng nangis. Minta depan. Wah, akhirnya dicubit oleh ibunya. Diam. Masih nangis. Mau dibenturkan ke ini. Mau dibenturkan ke mobil itu. Waduh, Masya Allah ini. Orang ketika tidak sanggup ngontrol diri waktu marah,
ya dia dalam kendali setan. Nah itu, orang alim akan terlihat kealimannya saat marahnya. Kalau Bapak kepingin melihat orang itu alim atau tidak, lihat waktu dia dalam kondisi terprovokasi. Kalau dalam kondisi terprovokasi dia tetap stabil. Kalau dalam kondisi marah semua ucapannya itu bijak, ini orang alim. Tapi kalau baru terprovokasi begitu aja udah keluar semua isi kebun binatang disebut, di absen satu-satu, ya dia memang bagian dari Ragunan. Ya dia masih keluarga Ragunan gitu loh ya. Tidak jauh-jauh. Buktinya dia nyebut-nyebut temannya. Jadi memang tidak gampang. Sekarang Bapak cek Rasulullah. Carikan saya satu kata yang kata itu keji atau kata itu terkesan otoriter atau kata itu terkesan sadis pada saat Rasulullah tertekan emosinya. Cari. Tidak ketemu Bapak. Betapa stabilnya emosi Rasulullah. Ya. Betapa stabilnya emosi Rasulullah. Kalau Nabi Ibrahim saja bisa mengalahkan kestabilan bumi, langit, udara, Jibril sekalipun. Manusia itu bisa canggih sekali, Pak. Canggih sekali. Waktu malaikat Nabi Ibrahim mau dilemparkan ke api, ditarik tubuh Ibrahim dengan ketepel besar, jerit bumi ini ke Allah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Rasulullah. Bumi ini teriak ke Allah, aku tidak terima ya Allah, kalau satu-satunya orang yang imannya sempurna kepadamu akan dicelakai. Izinkan aku buat gempa hebat. Aku akan rontokkan semua api yang akan dipakai untuk bakar. Angin teriak, aku tidak terima ya Allah, kalau Ibrahim akan dianiaya. Izinkan aku buat badai hebat, topan tornado terbesar, biar kocar-kacir api ini. Langit pun jerit, aku tidak terima ya Allah, aku akan turunkan hujan hebat, biar padam api itu. Sampai kata Allah, kamu diem. Kok kamu bingung semua? Ibrahimnya masih tenang. Ibrahim tenang. Begitu dilempar, melayang, malaikat Jibril bingung, Pak. Malaikat Jibril turun, malaikat Mikail turun. Aku harus bagaimana? Ibrahim dengan tenangnya. Kata Ibrahim, aku tidak butuh kamu. Aku cuma butuh Tuhanmu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Cukup Allah yang menjadi pelindungku. Cukup Allah yang menangani semua urusanku. Akhirnya Allah sendiri. Begitu Ibrahim minta Allah, bantuan langit, bumi, bantuan tanah, bantuan Jibril, Mikail gak dipakai, Allah sendiri yang main. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Begitu Allah yang main, apinya yang disuruh dingin. Api-api kamu dingin. Selesai, tidak perlu angin, tidak perlu badai, tidak perlu banjir. Tapi Ibrahim langsung di dalam. Begitu keluar dari api 40 hari, 40 malam, kata Nabi Ibrahim, belum pernah aku merasakan kenikmatan dan keindahan hidup melebihi saat-saat aku ada di dalam api. Betapa canggihnya Allah membuat cerita hidup. Apa yang di depan mata orang lain tampak susah, belingsatan, lak karuan, ternyata indah. Bisa ndak Allah membuat cerita hidup orang indah pada saat pandemi corona ruwetnya kayak gini? Bisa. Bisa ndak Allah membuat hidup orang itu nikmat pada saat harusnya orang itu sengsara? Bisa. Persoalannya adalah
Sudahkah kita mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim? Tauhidnya begitu kokoh, ibadahnya begitu lurus ke hadirat Allah. Kalau Rasulullah bagaimana? Kendali emosinya sama, Pak. Sama. Bahkan lebih canggih. Waktu Rasulullah di Taif, Al-Hafidh Imam Suyuti dalam tafsirnya Ad-Durrul Mansur menceritakan ini. Di Taif Rasulullah itu dilempari batu, berdarah-darah. Sampai Rasulullah sholat, sujud, kepalanya dilumuri kotoran onta. Kita itu tidak pernah dibegitukan, Pak. Kita kalau jadi ustadz, ceramah, terus ada orang maki-maki terus keluar. Itu rasanya udah, wah orang tidak sopan banget. Walah Pak, cuma begitu. Cuma begitu. Rasulullah loh dilempar batu sampai dilumuri kotoran. Loh dilumuri kotoran loh Rasulullah. Saya belum pernah. Belum pernah sampai begitu, belum pernah. Jadi, dan apa Rasulullah bereaksi? Enggak. Sampai Allah enggak tega. Allah ngirim malaikat Jibril dan malaikat penguasa gunung. Kemudian Jibril mengatakan, Muhammad ada salam dari Allah untukmu. Aku disuruh datang oleh Allah membawa malaikat penguasa gunung karena Taif di daerah perbukitan. Dia tidak boleh melakukan apapun kecuali atas perintahmu. Malaikat penguasa gunung mengatakan, iya Muhammad, aku tidak boleh melakukan apapun kecuali atas perintahmu. Kata malaikat gunung, in syi'ta damdamtu alaihimul jibal. Aku nunggu kamu. Kalau kamu membolehkan, aku ledakkan semua gunung-gunung di Taif ini. Biar mati semua musuhmu. Kalau kamu mengizinkan, aku keluarkan batu-batuan gunung. Biar pecah kepala mereka. Kalau kamu izinkan, aku longsorkan gunung ini. Biar terkubur hidup-hidup mereka. Tinggal ya, selesai orang Taif. Habis masyarakat Taif. Dalam keadaan minoritas. Tidak punya relasi manapun. Teraniaya. Membawa ajaran Allah. Sudah begini parah dihinakan. Itu kalau model nabinya saya sama bapak. Habis Taif tinggal cerita itu. Sikat aja. Sikat aja. Tidak kuat kita ini. Tidak kuat. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Kata Rasulullah. Hei malaikat penguasa gunung. Aku ini nabinya Allah. Yang diutus oleh Allah. Bukan untuk membunuhi orang. Aku ini nabinya Allah. Yang meskipun di depanku orangnya hari ini kafir, aku tidak akan pernah berhenti berharap mudah-mudahan besok keturunannya ada yang mengucapkan La ilaha illallah. Apa kata malaikat penguasa gunung? Anta kama sammaka rabbuka Ra'ufun Rahimun. Kamu itu persis ya dengan sifat yang Allah sebutkan. Kamu ini nabi yang sangat penyantun, kamu nabi yang sangat penyayang. Jika bukan karena sayangnya Rasulullah, habis orang kafir. Jika bukan karena sayangnya Muhammad, sudah tidak ada cerita masyarakat Taif. Jadi Rasulullah itu Pak, kasih sayangnya bukan untuk orang Islam saja. Orang kafir pun dapat. Batu pun dapat. Karena itu Rasulullah itu rahmat bagi semesta. Itu maknanya rahmatan lil alamin itu. Rasulullah itu merahmati semuanya. Nah itu kalau kita lihat dari sisi bagaimana keberanian Rasulullah. Kalau sifat bijak dipakai ngontrol emosi sesuai dengan Quran hadis jadinya berani. Nah itu. Kemudian Imam Ghazali menyebut banyak Pak. Kalau orang itu sudah adil, adil ini kalau di bawah ke politik itu akan tentram tatanan negara.
Adil itu kalau dibawa ke ekonomi, transaksi akan terpercaya, akan aman. Adil ini kalau dibawa dalam tata kemasyarakatan, itu akan menjamin kedamaian sosial. Persoalannya adalah kita seringkali tidak bisa adil dalam persoalan semacam ini. Kemudian kalau orang itu bijaksana, maka akan muncul sifat ikutan, interpretasinya bagus. Kalau dia mengurai, menganalisis itu bagus. Dan pemahamannya baik. Ya. Terus jitu pikirannya. Bahkan prediksi-prediksinya akan benar. Dan tajam dalam menganalisis perbuatan-perbuatan dan fenomena yang tersembunyi. Ya. Kalau orang itu sudah bagus sifat sajaahnya, maka dia akan lahir sifat ikutan, dia akan jadi orang yang pemurah, perwira, berwibawa. Wibawa itu karena keberanian orang itu terjaga bagus, mengekang nafsu, tabah di dalam menanggung beban penderitaan, santun, teguh pendirian, mampu menahan marah, berhati mulia, berhati lembut penuh kasih, dan lain-lain. Yang terakhir, kalau orang itu memiliki sifat iffah, kendali keinginannya bagus, sifat berikutnya yang dia akan miliki adalah dia jadi orang dermawan, pemalu, sabar, toleran, qanaah, warok, lembut, bahagia, sopan, dan tidak tamak. Nah, sifat-sifat inilah yang harus kita miliki apabila kita ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini penjelasan kita tentang Ummahatul Fadail, induk sifat-sifat utama yang ada di dalam kajian akhlak tasawuf, dikemukakan Imam Ghazali dan Ibnu Miskawih. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, masih ada sedikit waktu, kami persilahkan. Sementara saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada jamaah yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya jamaah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari awal sampai akhir kita banyak mendengar bahwa ajaran-ajaran agama Islam dan perilaku Nabi Muhammad ini sangat baik sekali. Kenapa pada saat sekarang ini Indonesia dipimpin oleh seorang presiden dengan ada pembantu-pembantunya seperti Pak Mahfud, Menteri Agama. Tetapi setelah mereka menjadi menteri, bukannya ajaran-ajaran Islam ini diingatkan kepada pemimpin-pemimpinnya. Malahan menteri-menteri itu ikut perintah dari pemimpin yang kelihatannya agamanya sangat kurang sekali. Jadi bagaimana menurut Pak Ustadz untuk menyadarkan bahwa ajaran Islam ini kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Sekarang kelihatannya seperti kita ini Indonesia terbagi dua. Antara orang yang Islam dan orang pembenci Islam. Dan di dalamnya juga ada orang Islam membenci Islam juga, menjelekkan Islam. Jadi gimana nih, Pak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bapak. Jadi setiap orang itu memandang dari posisinya. Standing position orang itu menentukan
keluasan pandangannya dan ketepatan pandangannya. Tentu orang yang sudut pandangnya sempit, dia tidak akan mampu melihat fenomena atau realitas yang lebih luas. Satu contoh, waktu saya dulu baru keluar dari Pasuruan, yang saya tahu fikih ya Syafi'iyah. Kalau saya ngelihat orang sholat tidak pakai kopiah, apalagi sholat pakai celana, udah bisa. Nggak bisa, karena standar pesantren, oh ini orang nggak ada adabnya, udah gitu, udah ada adabnya. Ya sebegitu, namanya juga baru segitu ilmunya. Dan kalau melihat orang yang tidak syafi'iyah, itu seperti tidak terima. Kenapa? Namanya juga dangkal. Namanya juga dangkal. Di Islam itu begitu. Kenapa ada benturan-benturan? Padahal katanya Ustadz, ya iya Ustadz, tapi Ustadz levelnya di mana? Dia cara pandangnya di level mana? Seberapa kuat dia menyelami ajaran Islam itu? Jelajahnya seperti apa? Orang yang baru main ke Lebak Bulus saja mau cerita tentang Jakarta, yaitu ya ruwet. Dibilang Jakarta itu ada pantainya, ya ngotot ndak ada. Ya memang dianya yang kurang jalan. Ini kalau debat juga males Pak. Itu loh. Apa saya kalau ketemu orang begitu itu dilayani, ya males saya. Ngapain debat sama orang nggak pernah jelajah kemana-mana? Ya dia baca hadis cuma Bukhari, Muslim nggak dibaca, kemudian Ibnu Majah dan lain-lain nggak dibaca, fikih nggak ngerti, tasawuf apalagi. Itu repot gini, dulu ya, repot. Itu dia kenceng satu aja, waduh ruwet. Terus bagaimana? Wong hadis itu di Muslim baru 7.000, dapat di Sahih Bukhari 7.000, di Sahih Muslim sekitar 9.000, dikuasai Bukhari Muslim 16.000. Di kepalanya Imam Ahmad bin Hambal ada 800.000 sampai 1 juta hadis hafal luar kepala. Mosok terus nggak dirujuk? Semua imam-imam itu hafalan hadisnya di atas 500.000. Mosok terus nggak dipertimbangkan? Kacau, orang nggak paham. Jadi melihat ini orang ngerti agama atau tidak, itu memang harus dilihat daya jelajahnya seberapa. Kalau orang itu begitu terus menilai seseorang begitu, ya wajar. Karena dia tidak akan lebih dari apa yang dia punya. Ya kalau dia punyanya 100 mau menilai sampai 1 juta, ya tak kuat. Jadi kalau begitu bagaimana? Merujuklah pada penilaian orang yang sudah menyelami Islam secara dalam. Saya kira kita punya orang hebat di Indonesia. Ada Pak Quraish Shihab. Yang siapa yang meragukan daya jelajah bacanya Pak Quraish dalam literatur Islam, dalam hal tafsir? Cuma kadang-kadang orang Islam ini kalau sudah dalam ilmunya, kalau sudah dalam itu memang lembut. Ayo sudah kita bertaruh. Dimanapun orang Islam kalau sudah dalam itu lembut. Lembut, santun. Memang begitu. Tidak dimanapun. Saya baca kitab Tanbihul Muqtarid. Iblis Pak, bukan orang biasa, iblis menyamar jadi manusia, jadi daftar murid Imam Junaid al-Baghdadi, tokoh sentral dalam tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menjadi
Imamut Thariqah wat Tasawuf, Sayyidut Thariqah wat Tasawuf, rujukan utama dalam spiritualitas kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Imam Junaid, Syekh Abdul Qadir, Imam Ghazali, Ibnu Ta'ala Sakandari. Terus iblis ngomong begini, aku mau jadi muridmu. Diizinkan 20 tahun jadi muridnya Imam Junaid. Jadi iblis itu gitu Pak, dia akan uji ulama itu kalau sudah top level. 20 tahun. Bagian nyalakan lampu. 20 tahun jadi murid. Dia cari satu kesempatan, satu waktu untuk jerumuskan Imam Junaid. Tidak ketemu. Akhirnya iblis ini ngadep Imam Junaid. Terus dia bilang, kamu tahu enggak sih siapa aku? Kata Imam Junaid, aku tahu kamu. Sejak kamu daftar pertama jadi muridku, aku tahu kalau kamu iblis. Kamu kira aku enggak tahu? Apa terus kata iblis? Kamu hebat. 20 tahun aku mencari kelemahanmu untuk tak jatuhkan dari jalan Allah. Aku tidak ketemu. Apa kata Imam Junaid? Pergi kamu. Kamu mau nipu aku dengan ucapanmu ini sebelum kamu berpisah. Ucapanmu ini jebakan. Kalau aku terima, hebat aku. Ditipu iblis 20 tahun, tidak bisa goda aku. Sombong aku, ujub aku. Begitu aku ujub, habis aku di hadapan Allah. Tapi saya tidak bahas dari sisi itunya. Saya mau bahas, lihat Pak ulama. Iblis saja, ketika dia daftarnya sebagai murid, itu bingung mau nolak ulama itu. Bingung, itu ya. Bingung. Jadi apalagi orang Islam. Nanti ada bahasan hati-hati dengan kehormatan sesama muslim. Jangan mudah mencelah. Kalau kita tidak tahu fakta hakikinya, termasuk pimpinan kita. Kenapa? Kata para ulama, kalau kamu mencela kehormatan seorang muslim tanpa kebenaran hakiki, mending kamu curi barangnya. Itu lebih ringan di hadapan Allah. Jadi Islam itu fair, objektif. Kalau memang ada fakta dan fakta itu memang benar, ya diperlakukan secara fairness. Tidak boleh kita kemudian ini. Ya tapi kata para ulama gini, kalau kamu kepingin cepat masuk surga, jadilah pemimpin yang adil. Nanti kamu pasti akan dikata-katain terus. Nah dikata-katain kan dosamu habis. Itu repot. Begini betul bahwa di Indonesia, ya walaupun begini kita tetap cinta, kita harus berusaha. Siapapun yang dipercaya Allah di dalam posisi penting ya harus berusaha menegakkan kebaikan dan kebenaran sekuat yang dia mampu. Tapi terus terang, Pak, kadang kita tidak sanggup juga. Tidak sanggup juga. Satu contoh begini, katakanlah begini, ini ada satu dinas. Yang dinas ini sudah korup semua. Terus ini ada orang yang masih suci, masih bersih. Terus dia masuk dengan bawa cita-cita yang sangat tinggi. Begitu masuk, kelekep, tidak ada omongan. Tidak kuat. Seringkali arus itu terlalu kuat, membuat dia tidak bisa lagi bertahan. Sekedar bertahan tidak hanyut saja, itu tidak gampang. Apalagi membuat arus tandingan. Wah itu. Ya orang boleh setuju, boleh tidak setuju. Apa yang dilakukan oleh Gus Dur? Menentang arus. Militer biasanya dikuasai oleh TNI AD, tapi oleh Gus Dur didobrak, diganti yang bukan angkatan darat. Itu juga repot Pak. Departemen Sosial karena terindikasi banyak korupsi langsung di-cut begitu saja. Wah, seruat.
Tidak sesimpel itu juga. Amputasi belum tentu bisa diterima. Iya, kalau fisik dokter ngamputasi orang tahu memang sudah busuk tubuhnya, diamputasi orang terima. Tapi begitu ini fakta sosial, tidak bisa juga. Nanti orang akan melakukan pembelaan dari sana sini. Itu yang membuat tidak gampang. Menghukumi fakta sosial itu tidak gampang. Harus benar. Cara pandang kita harus benar, kemudian kita harus tabayun secara proporsional. Saya dulu ketika hanya tahu Kemenak, saya pikir ya Kemenak itu tidak benar. Ternyata setelah tahu selain Kemenak, lebih parah. Kok lebih parah? Misalnya kalau kita ngadakan penelitian, zaman dulu Pak, saya nggak cerita zaman sekarang. Misalnya di Kemenak itu potongannya katakanlah 10%. Di lembaga lain bisa 40%, Pak. Bisa 30%. Cuma memang karena Kemenak itu agama, ya dia gampang terlihat ininya. Jadi menurut saya, jangan gitu juga. Ya. Jangan gitu juga, kita harus fair melihat itu. Tapi bahwa ini problem yang sudah menyatu dengan masyarakat kita itu iya. Nggak usah jauh-jauh Pak, nyari pedagang cilok yang jujur tidak dicampur borak, yang jujur sausnya itu tidak berbahan pewarna tekstil, itu repot ya. Repot. Kalau Bapak ke tempat penangkapan ikan yang benar-benar baru dari laut, kalau Bapak tahu, itu kadang-kadang ikan itu disiram dulu pakai deterjen, bas, supaya bertahan lama. Itu dari tangkapan, dicampur borak, bes, baru dibawa ke pasar ikan. Itu opo. Itu loh ya. Yo ada yang baik, yo ada. Tetapi tipu-tipunya terlalu banyak. Apalagi di jabatan-jabatan resmi. Waduh ya Allah. Sudah biasa. Markup itu sudah biasa. Mestinya harga komblok per meter hanya 40.000. Bisa jadi 120. Ini piye gitu ya. Ini gimana? Seruat Pak. Apalagi dalam skala yang lebih besar, proyek-proyek lebih besar, Masya Allah. Terus bagaimana? Memang proyektornya atau yang punya proyek itu ditekan juga. Kalau nggak setor ya diancam juga. Nggak usah jauh-jauh. Tadi saya bilang kepala sekolah aja diancam kok. Itu loh ya, diancam kok. Kalau nggak ngasih, ya bakal dipersulit di yang lainnya. Gitu loh ya. Ini sudah lingkaran setan. Ini loh Pak sebabnya. Kenapa orang sebesar Imam Hanafi yang sangat brilian, jenius, pinternya Masya Allah, tidak berani mengambil posisi Mahkamah Agung yang ditawarkan. Sampai akhirnya penguasa saat itu geram. Sampai di penjara. Gara-gara tidak mau terima jabatan. Apa jawaban Imam Hanafi? Aku melihat keberadaanku tidak akan bisa memberi pengaruh positif. Justru aku mengkhawatirkan diriku yang akan ikut pusaran. Pak, orang ahli teori, tidak jaminan dia ahli di lapangan. Itu loh. Orang harus bisa ngukur diri. Kalau dia tidak terampil dalam manajemen, kalau dia tidak canggih dalam leadership, ya jangan ambil jabatan itu. Orang Islam itu ngawur biasanya, Pak. Kalau sudah ada uang, tidak bisa ngukur. Dia bisa atau tidak bisa, yang penting maju. Pilkada reputasinya apa, dia pernah mimpin di mana. Wong ketua kelas saja tidak pernah. Tiba-tiba mau mimpin daerah. Tapi orang kita itu saya bingung. Saya bingung, ini gimana? Gimana? Ayo sekarang,
Kalau saya mau milih orang, tak tag dari 4 saja. Karena sifat ideal itu 4. Kita cek. Mau pilihan nasional, mau apa, kita cek dari 4 ini. Pertama, pinter. Kalau ada 2 calon, pinter. Cek pinter siapa 2 itu. Dari status sekolahnya. Siapa yang perguruan tingginya lebih bagus. Siapa yang reputasi intelektualnya lebih bagus. Nah, siapa yang kebukti keputusan-keputusannya mensejahterakan. 1. Yang kedua, dari sisi iffah, greedy-nya, kerakusannya, ketamakannya. Siapa yang terbukti tidak pernah bias, tidak pernah korup, ya itu orang baik, gitu loh ya. Siapa yang track recordnya tidak pernah punya persoalan di dalam harta benda, perempuan, lawan jenis, tidak pernah punya kasus. Itu cirinya. Itu siapa diukur saja, kasih nilai. Ketiga, dalam kontrol emosi, siapa yang lebih stabil? Ya itu kan bisa dipakai, indikator ini bisa dipakai. Adil, siapa yang lebih adil? Ketemu nanti tinggal di skor saja. Kalau Bapak mau pakai skor 1 sampai 10, silakan aja dikasih. Yang lebih bijak siapa, skornya berapa, ketemu. Kita tidak akan pernah dapat pemimpin sempurna seperti Rasulullah. Tapi setidaknya apabila tersaji di depan kita 2 orang, kita sudah berusaha memilih yang terbaik dari referensi yang kita punya. Tapi alat ukurnya jelas. Jangan menyandar katanya itu bagus, katanya itu, jangan katanya. Tapi kita timbang dengan fakta-fakta yang empirik, yang rasional. Karena pilihan kita akan ditanya oleh Allah. Allah tidak bertanya pilihanmu menang atau kalah. Yang Allah tanya, yang kamu dukung orang benar atau orang tidak benar. Itu saja. Nah, jadi yang kita dukung itu dukung orang benar. Nah itu jadi begini Bapak, kalau melihat saya ini kalau mendengar tentang pemerintahan dari orang yang tidak simpati, rasanya kok tidak ada benernya pemerintah. Kalau saya dengar dari orang yang simpati, kok kayaknya tidak ada salahnya pemerintahan ini. Gitu ya. Jadi memang harus kita timbang. Kalau kita pikirkan secara objektif, ya memang tidak gampang. Ngatur Indonesia yang sebegini luas. Dengan varian partai yang begitu-begitu orangnya. Dengan pelaku-pelaku partai yang kayak begitu orangnya. Itu tidak gampang. Tidak gampang. Yang katanya dulu waktu bersaing kayak musuhannya kayak apa. Tapi setelah selesai perkawanannya indah kayak apa. Itu jadi bingung kita ini. Terus gimana? Wis yang penting kemaslahatan umat masih diperhatikan. Itu yang harus diutamakan dulu. Selama pemerintah ini menunjukkan hal yang positif, ya kita tetap harus dukung. Ya, harus dukung. Nah, bahwa saya tidak berani memberikan penilaian pada sesuatu yang saya bukan ahlinya dan tidak tahu persis, karena itu termasuk kecerobohan. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Yes, kalau saya, karena begini Pak, kita yang tidak di dalam, itu biasanya tidak tahu alasan-alasan hakiki, kenapa sikap-sikap itu harus diambil. Begitu. Seperti anak yang kadang tidak bisa memahami karena dia tidak tahu argumen di belakang keputusan bapak ibunya. Sehingga mungkin saja dia melihat tidak adil, tidak ini. Tapi begitu dipaparkan, oh bisa jadi, oh iya ya, mungkin kalau saya di situ akan ngambil putusan seperti itu juga. Gitu. Bahwa ada kendala-kendala pasti. Bahwa kalau berkaitan dengan
pertanyaan tadi, ya kalau kita dari teman-teman di agama itu memang menyayangkan ketika Kemenak tidak dipegang orang yang benar-benar background-nya agama. Itu sangat menyayangkan karena tentu berbeda perspektif orang yang dibesarkan dengan kajian Islam mengatur Kemenak dengan orang yang bukan dari situ. Itu problemnya. Sebenarnya Rasulullah sudah memberikan isyarat, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Jika perkara itu diletakkan pada orang yang bukan ahlinya, ya tunggu saja hancurnya gitu ya. Tapi beruntungnya kepemimpinan itu tidak pada satu orang, kan ada wakilnya. Kemenak sendiri itu tidak bisa Pak, tanpa harus pikiran dari eselon satunya, eselon 1 juga eselon 2-nya dan seterusnya. Jadi memang tidak sesimpel itu. Kita harus melihat dalam perspektif yang lebih baik. Tapi kalau saya ditanya dibanding dulu bagaimana situasi yang ada di Kemenak, kalau kesaksian saya jauh lebih bagus. Ini jauh lebih bagus. Misalnya yang saya selalu terlibat di madrasah bagian kurikulum. Ya kurikulum sekarang jauh lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Sudah berusaha dicari kelemahan-kelemahan itu dan dikurangi. Walaupun memang setelah jadi belum ideal-ideal juga. Belum ideal juga karena selalu saja terbentur dengan berbagai persoalan, misalnya dari biayanya yang tidak pernah dialokasikan secara baik dan seterusnya. Itu saya kira ada problem-problem Bapak yang kadang-kadang orang sebelum masuk ke jajaran itu tidak dia kuasai benar. Sehingga ketika dia masuk akhirnya tidak seperti yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan pada pemimpin-pemimpin kita, diberikan keluasan ilmu dan kita bisa mengkritik, ya, menyampaikan pesan untuk kelurusan itu. Saya kira itu. Ya, monggo kalau ada yang bisa, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya menarik sekali apa yang disampaikan tentang kita tidak mencelah. Yeah. Ini kritik yang disampaikan jika itu lembut, bahasanya cenderung yang kita perhatikan itu tidak menjadi perhatian pemerintah, bahkan menggunakan buzzer-buzzer untuk menyerang kembali kritik yang lembut itu. Dan tatkala kritik itu disampaikan, yang pasti nyerempet-rempet kepada apakah itu mencelah ataupun sampai mungkin arogan, itu baru ada perubahan yang dilakukan. Betul. Ini kan satu situasi yang kita hadapi selama ini. Betul. Dan bahkan cenderung kritik yang keras itu dikriminalisasi. Nah, hal-hal ini yang terjadi fenomena ini, sikap kita tentu bagaimana ini dengan kondisi ini. Karena kalau ini dibiarkan terus, tentu inilah yang terjadi saat ini. Yang tadi juga Ustaz sudah sampaikan, berbagai bencana dan sebagainya. Karena kita tidak membangun satu kondisi negara yang betul-betul ditata, dimanage dengan baik. Ini yang menjadi kegelisahan semua. Sehingga ada pihak yang cenderung untuk diam saja. Karena apapun disampaikan pasti. Kalau kita nyampaikan dengan lembut, kita diserang balik. Betul. Tapi kalau kita dengan tegas menyampaikan itu, maka banyak perubahan. Contoh, kita saksikan bahwa kalau diam, mungkin semua tatanan-tatanan yang tadi Ustaz ini sampaikan, kita tidak mengingat sejarah lagi. Sejarah PKI, bagaimana sejarah Islam yang membangun negeri ini hampir habis. Dan ini dilakukan oleh minoritas. Ini kan masalah strategi. Baik minoritas itu menyusup ke lembaga-lembaga strategi negara dan sebagainya, dengan kekuatan uang. Nah, ini yang Ustaz mungkin kami perlu juga pencerahan sehingga ada keseimbangan bahwa kritik itu tidak tabu untuk dilakukan. Tapi sayangnya kritik yang halus itu selalu diabaikan. Saya kira itu.
Iya betul Bapak. Jadi memang kritik itu tidak gampang juga mengkritik itu memang. Jadi di samping pilihan dan strateginya memang harus jitu. Jadi kalau misalnya mau mengkritik seseorang, kita harus tahu siapa yang paling dipercaya oleh orang ini. Suatu hari saya diskusi dengan seorang kiai yang khas, Mursyid Wadiriana Sabandi, di daerah Jawa Timur. Saya tanya, kenapa sih ada orang yang tidak pantas di satu jabatan menguasai ini itu kok masih bertahan? Dia bilang gini, kadang-kadang orang kaya itu harus memelihara anjing supaya binatang-binatang buas lainnya tidak masuk. Saya mikir, ya betul juga. Jadi gitu, oh gitu maksudnya, gitu maksudnya. Soalnya kalau sama sekali tidak ada anjingnya, ya tambah runyam. Nah kayak pilihan-pilihan begini ini kan tidak gampang. Tidak gampang. Jadi orang memang harus memahami. Ada strategi-strategi yang tidak mungkin semuanya bisa dijelaskan itu. Kecuali yang paling penting adalah setiap orang yang memimpin harus berusaha lillahi ta'ala. Bahwa keputusannya pasti tidak akan bisa diterima semua orang, udah pasti. Nah kita yang melihat bahwa kita punya hak untuk mengingatkan, betul. Kita ingatkan dengan cara-cara yang sopan, cara-cara yang baik. Tidak teriak-teriak, tidak memaki-maki. Karena itu pemimpin kita juga, sama seperti orang tua kita. Maksud kita mengingatkan orang tua dengan maki-maki, dengan teriak-teriak, ya gak benar. Tapi betul juga ketika kita mengingatkan terlalu lembut, malah gak didengar. Saya susah ngomong. Kadang-kadang memang salah yang diingatkan, kadang-kadang salah yang mengingatkan gitu loh. Di Indonesia itu kasusnya begini. Jadi saya jadi bingung gitu ya, karena ya itu faktanya begitu. Jadi misalnya orang bilang Kemenak itu begini. Dia nggak tahu Kemenak. Di Kemenak udah berubah sangat banyak. Zaman dulu beda dengan sekarang. Orang-orang pesantren banyak jadi pejabat-pejabat di Kemenak. Kebijakan-kebijakan Kemenak yang pro pesantren itu sudah hebat sekarang. Sekarang ini sudah ada kurikulum pesantren yang itu membuat standarisasi sehingga orang mondok dimanapun itu bisa diterima di kelas yang sama. Saya yang terlibat, kiai-kiai besar se-Indonesia dikumpulin, kemudian kita tanya, kalau sanawiyah di pesantren itu apa saja kitab yang diajar? Kalau aliyah itu apa saja? Kemudian kita coba strukturisasi. Sehingga jangan sampai di sini dengan di sini beda. Karena pesantren salaf kan begitu. Misalnya nahwu itu ada satu pesantren tidak sudah belajar alfiyah. Tadi ada pesantren aliyah itu belum belajar alfiyah. Ini kan yuk kacau. Nah sekarang itu selesai, sudah mulai dibuat ujian nasionalnya dalam bahasa Arab semuanya. Kalah Pak anak S1 UIN kalah, jauh lebih keren anak-anak aliyah di kurikulum pesantren. Semua bahasa Arab, mau fikih, hadis, tafsir, semuanya dalam bahasa Arab. Semua dalam bahasa Arab. Kitab-kitabnya semua bahasa Arab. Terus sudah ada perguruan tinggi versi pesantren yang disebut dengan Ma'had Ali. Itu pun sudah didirikan, ada yang khusus usul fikih, ada yang khusus hadis, ada yang khusus. Itu sudah jalan sekarang gitu. Jadi kalau orang terus membayangkan Kemenak masih kayak dulu itu harus keliru. Dia tidak tahu apa yang terjadi di Kemenak dan bagaimana yang sudah berjalan. Tapi memang tidak bisa masif karena keterbatasan uang. Keterbatasan dana yang segitu ya bisanya begitu. Bahwa masih ada kelemahan-kelemahan, ya iya. Ada yang korupsi-korupsi, ya iyalah. Tadi saya bilang di semuanya ada yang begitu. Ya harus kita luruskan semua bareng-bareng. Tapi tadi mengingatkannya dengan cara yang baik dan kita berusaha terus. Strateginya mengingatkannya dengan cara yang benar melalui orang yang benar. Sehingga sampai message-nya itu.
Kalau tidak ya nggak sampai juga. Betul kata panjenengan tadi bahwa seringkali karena caranya tidak baik atau message-nya tidak melalui orang yang benar, ya itu jadi nggak tepat, nggak bisa terpahami dengan baik. Saya kira tidak ada orang yang tidak kepingin baik sebenarnya, Pak. Kalau kemudian begini, Pak, sekarang lagi muncul kecurigaan ideologi komunis itu sudah menyusup ke semua bidang. Pertanyaan saya itu, kok kita itu loh tidak bisa menyusupkan orang baik ke semua bidang? Kok kita cuma bisa ribut kalau ada orang lain masuk ke semua bidang? Itu. Loh, itu kan maksud saya begini. Dari dulu Sayyidina Ali sudah mengingatkan. Al-haqqu bila nidhamin yughlabul batilu bin nidham. Kebaikan yang tidak terorganisir pasti kalah dengan keburukan yang terorganisir. Maksud saya begini, ketika ada orang buruk menguasai sesuatu, itu salah. Sudah pasti tidak usah ya memang salah. Tapi saya ingin mengatakan, kita baik yang tidak terorganisir itu lebih salah. Gitu loh ya. Sampai orang buruk bisa menguasai, itu karena kita yang goblok duluan. Gitu loh. Saya tidak senang dengan kita cuma sibuk mencaci maki sementara kita tidak pernah punya persiapan apapun. Itu loh yang nggak senang. Gitu loh. Jadi menurut saya berhenti. Kita harus fair karena negara ini negara kesatuan Republik Indonesia. Kita berada di race yang sama. Selama orang itu tidak secara nyata melanggar undang-undang, ya dia bisa berjalan. Coba kalau orang bicara begini, kok sekarang misalnya, ini rekod ya. Misalnya ada orang bilang ke saya, Yai, kenapa itu? Orang Syiah sekarang menguasai di sana sini. Ini lagi. Loh, yang aliran aneh-aneh pikiran tidak benar-benar itu banyak. Nanti yang LDII itu begini macam-macam. Loh, persoalannya adalah ya law enforcement harus jalan. Tetapi lebih dari itu, people power itu harus bergerak, terorganisir, orang baik itu secara sehat dan secara bertahap. Harus ada yang begitu. Al-Azhar ini adalah salah satu jawaban untuk membuat mobilisasi vertikal umat Islam supaya bisa memiliki SDM yang bermutu. Yo ini jawabannya, gitu loh ya. Cuma kan tidak boleh berhenti di sini. Harus ada jawaban-jawaban lain yang kemudian kita bisa melahirkan Musa-Musa yang bisa merobohkan Fir'aun. Di departemennya, di sininya, begitu. Nah, persoalannya adalah itu yang belum terorganisir dengan baik. Bahkan di jalur ulama saja, ulamanya saja masih belum bersepakat. Banyak ulama-ulama yang masih sentimental, ya, tidak memahami fakta dengan benar. Satu hari saya pernah ikut, ini nggak usah sekedar untuk pengalaman kita, Pak. Rapat, saya tidak mau menyebut, tapi kok susah menceritakannya. Pokoknya ini kumpulan ulama paling diakui lah, ya. Bukan sosial keagamaan, ya. Bukan. Ini sudah tingkat pusat mengkritik kurikulum madrasah. Sudah rapat serius ini. Saya ikut. Nah, dari belum lama. Maki-maki. Wah, sudah. Ini saya bilang kiai itu enggak gini, ulama itu enggak gini. Ulama kok provokatif. Ulama itu tenang. Yang tajam itu rasionalitasnya. Yang tajam itu analisisnya. Bukan lisannya, bukan teriak-teriak, bukan redaksinya, bukan begitu. Ya.
terus dibalik oleh teman-teman di Kemenang. Yang Anda kritik udah baca belum? Belum. Waduh, lu parah. Itu loh. Katanya. Lu kok katanya? Ulama kok katanya? Ya akhirnya tinggal gampang orang Kemenang, baca dulu deh. Baca dulu. Yang salah di mana, baris kemana, di KD sebelah mana. Lu sih Masya Allah. Nah, ini terus kalau ceramah nasional, ngompori, wah yo ini biangnya. Gitu loh. Ini biangnya. Oh gini cara memahami fenomena, nggak benar. Kalau kita di kampus kan memang nggak boleh Pak. Kita kan selalu diuji untuk memverifikasi data itu secara ketat. Baru kemudian kita bisa sampaikan. Nah itu saya kira pimpinannya ada salahnya. Kebijakan-kebijakan tidak seluruhnya benar. Kadang-kadang ada yang perilakunya korup dan lain-lain. Oke, kita sama-sama tahu dah begini ini dan kita punya tugas untuk terus meluruskan. Tetapi kita juga harus proporsional di dalam mengingatkan, di dalam memberi masukan. Saya kira itu. Ini pembicaraan yang agak keluar, tapi memang harus dikomentari karena sudah Bapak sampaikan. Saya kira itu panjenengan lebih mengerti, tapi menurut saya yang paling penting kritik tetap disampaikan dengan cara yang terhormat, dengan niat tulus karena Allah, tidak menggurui, ya tidak menggurui. Yang membuat kritikan itu tidak diterima ketika kita keluarkan dari emosi yang menggurui. Tidak usah orang lain, orang yang lebih rendah dari kita saja bisa sakit hatinya, apalagi orang yang lebih tinggi. Saya pernah ketika di Banten itu ada pelatihan orang dari Rangkas Bitung. Itu saya dikira orang Kemenak, waki-waki. Waktu itu belum Kemenak namanya, Departemen Agama. Wah gini. Giliran saya mau jawab, dia keluar. Terus saya mikir, kalau kiai model begini, ini sunnah siapa? Sudah tidak tahu siapa yang dimarahin. Sudah salah alamat. Selesai maki-maki dia langsung keluar, tidak dengerin omongan orang. Itu saya, waduh, cuma menunjukkan ototnya, cuma menunjukkan teriak-teriak. Dia sudah merasa sudah jihad. Qaulul haq inda sultanin jair, sudah bisa mengatakan yang benar di depan pemimpin yang sesat. Saya lu orang UIN, tidak ada urusan sama Kemenak. Cuma memang itu mestinya sesinya Kemenak terus diputar ganti sesi saya. Lah kan keliru bagi saya. Orang begini. Pak, model-model tipikal begini ini banyak. Sehingga kadang-kadang mungkin kalau kita yang jadi pimpinan ya gergeten juga dikritik orang kayak begini. Tapi bahwa ada kesalahan-kesalahan yang harus kita luruskan, saya sepakat. Dan kita harus berusaha itu. Saya kalau ngeritik Kemenak, misalnya karena bidang saya pendidikan, saya petakan Pak, kurikulum itu saya telanjangi. Jadi saya analisis, core kompetensi itu saya petakan semua. Terus saya bandingkan semuanya. Saya lihat dari skopnya, sekuennya. Terus dari kedalamannya. Itu saya analisis semua. Terus saya tunjukkan teori-teorinya. Begitu itu saya sampaikan, tidak bisa apa-apa. Oh iya memang kita harus rubah. Diterima kok. Asalkan memang, ya itu tadi, kita bagus menyampaikan. Oh mereka juga teman-teman yang kepingin baik juga kok. Ya, ingin baik juga. Saya kira itu, dan itu saya kira di semua tempat ya. Walaupun saya tahu ada yang ruwet juga, ya. Ada yang ruwet juga. Ya yang ruwet-ruwet itu mudah-mudahan segera diselesaikan oleh Allah gitu saja. Yang baik-baik supaya diberdayakan sehingga bisa memberikan ketentraman untuk bangsa Indonesia. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan dijadikan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا الحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا مخلصين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم تجاوز عن سيئات أمة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأخيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.